Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Jangan lupa di like ya video ini kalau kalian suka, dan di subscribe juga channel aku biar gak ketinggalan video-video barunya. Guys, jangan salfok sama suara aku ya. Kebetulan nih aku lagi sedikit batuk, jadi suara juga lagi agak serak-serak gitu ya teman-teman. Semoga nggak mengganggu ceritanya nih guys. Nah, kasus yang mau aku bahas ini belum lama dijadikan film oleh Netflix. Pas nonton tuh aku bener-bener kayak gregetan karena pelakunya itu nggak tertangkap selama bertahun-tahun. Makanya aku kayak penasaran banget mulai cari-cari infonya kan ya, yang sebenarnya tuh kayak apa. Dan memang yang sebenarnya terjadi dengan film tuh agak sedikit berbeda nih teman-teman. Nah, makanya hari ini kayak aku pengen banget sharing ke kalian, pengen ceritain ke kalian tentang kasus ini. Yang bikin makin gregetannya ya, karena pelaku itu memangsa orang-orang yang benar-benar nggak berdaya, yang nggak bisa ngelawan dia sama sekali. Kira-kira cerita lengkapnya gimana ya guys? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Oke, kasusnya kali ini terjadi di salah satu negara bagian yang ada di Amerika Serikat, yaitu New Jersey, dan semua berawal pada tahun 2003. Jadi ada salah satu perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit yang ada di sana bernama Somerset Medical Center, dan perawat itu menelpon Poison Control Center New Jersey untuk tanya sesuatu nih. Jadi Poison Control Center New Jersey itu adalah layanan medis darurat yang memang gratis, dan mereka tuh kayak bisa memberikan saran atau bantuan, informasi, perawatan tentang obat-obatan, zat beracun, dan juga zat-zat berbahaya guys. Perawat tersebut ingin cari informasi tentang satu obat, tapi aku nggak bisa sebutin nama obatnya ya teman-teman, ngeri aja gitu guys. Takutnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan gitu ya. Jadi aku sebut aja obatnya ini obat D. Oke, karena perawat ini bilang dia itu sedang menyelidiki keracunan yang dialami oleh salah satu pasiennya. Saat menelpon itu, perawat tersebut terhubung dengan seorang dokter ahli toksikologis bernama Dr. Bruce Ruck. Dr. Bruce jelasin lah ya kalau obat D itu biasanya digunakan untuk mengobati gagal jantung, berguna untuk mengencangkan kontraksi jantung dan bertujuan memperkuat jantung. Tapi kalau sampai kadarnya itu terlalu tinggi, dinaikin terus, dosisnya itu terlalu berlebihan, justru pengidapnya itu detak jantungnya bisa semakin melemah, berakibat fatal, bahkan berujung kematian guys. Nah, habis dijelasin tentang obat D ini, perawat tersebut bilang salah satu pasiennya sudah 2 hari nggak dikasih obat D. Tapi anehnya ya teman-teman, kadar obat D di dalam tubuh pasien tersebut terus meningkat. Nah, perawat ini pengen tahu apa mungkin bisa tanpa dikasih obat D itu tubuh pasien tuh tiba-tiba naik aja gitu kadar itunya gitu kan. Tapi dokter Bruce bilang ya nggak mungkin, itu mustahil. Perawat itu bilang lagi ya sama dokter Bruce, ada beberapa kasus keracunan obat D di rumah sakit tempat saya kerja ini. Dok. Saat itu dokter Bruce masih berusaha untuk positive thinking nih teman-teman. Dokter Bruce bilang, oh mungkin itu kesalahan lab aja pada saat ngeprint hasilnya gitu ya. Mungkin ada kesalahan di situ, bisa jadi kan ya teman-teman. Tapi perawat itu bilang, tapi kebanyakan ya ada beberapa nih yang memang mengalami itu sampai meninggal dunia dok. Nah saat itulah dokter Bruce kayak shock banget ya. Dia bilang, aduh itu sih berarti bukan kesalahan lab sampai meninggal teman-teman, berarti kan memang dia keracunan itu. Dokter Bruce tanya lagi sama perawat tersebut, apa pasien-pasien itu punya riwayat hipoglikemia? Jadi hipoglikemia dari informasi yang aku coba cari di Google itu kayak gangguan kesehatan ketika kadar gula dalam darah seseorang itu di bawah normal, jauh di bawah normal gitu guys. Perawat itu ngomong lagi, iya dok, ada 2 pasien di sini yang mengalami hipoglikemia secara nggak wajar, dan kami semua itu panik karena itu dok. Saat itulah ya dokter Bruce kayak udah nggak bisa berpikir positif lagi nih. Beliau itu udah berpikir, oh oke, ini sepertinya memang ada unsur kesengajaan, dan kalau dibiarkan pasti kan bisa bahaya banget ya teman-teman. Dokter Bruce bilang lah sama perawat itu, ya ini sekarang keputusan ada di tangan kamu, di tangan pihak rumah sakit.
Kalau menurut saya ini ya harus cepet-cepet dilaporkan ke pihak berwajib, udah harus ditangani sama polisi. 2 hari kemudian setelah panggilan ini, Dr. Bruce menelpon pihak rumah sakit Somerset lagi, terus dia kayak mau nanyain tentang pasien-pasien tersebut, kasusnya kelanjutannya seperti apa. Tapi saat itu pihak rumah sakit malah bilang sama Dr. Bruce, oh iya udah kok, kita sudah melakukan penyelidikan sendiri, jadi penyelidikan internal di rumah sakit itu. Dan pihak rumah sakit bilang sama Dr. Bruce, mereka untuk saat ini nggak mau sampai ada orang luar yang tahu mengenai kasus tersebut. Baru setelah 3 bulan kemudian, itu kasus yang sama terjadi lagi ya di rumah sakit Somerset tersebut, sampai akhirnya pihak rumah sakit memutuskan lapor ke jaksa wilayah Somerset. Kasusnya ini ditangani oleh seorang detektif yang bernama Tim Brown. Jadi dalam laporan jaksa tersebut berisi tentang kecurigaan pada salah satu perawat pria yang bekerja di sana. Setelah mendapatkan info, komandan detektif yang bernama Tim Brown tadi langsung melakukan penyelidikan. Dia nggak sendirian, dia menyelidiki kasus ini bersama salah satu detektif utama juga yang bernama Danny Baldwin. Detektif Tim dan Danny datang ke rumah sakit Somerset. Mereka rapat bersama para petinggi rumah sakit, pengacara rumah sakit, para manajemen, dan juga ada kayak perwakilan manajemennya ya di sana. Saat itu pihak rumah sakit menunjuk manajernya yang bernama Mary Lan untuk mengurus kasus yang mencurigakan ini. Jadi Mary Lan yang mewakilkan pihak rumah sakit untuk bicara ke detektif Tim dan juga Danny. Nah, Mary Lan ini bilang ke para detektif itu kalau pihak rumah sakit sudah melakukan penyelidikan sendiri kan, didampingi oleh salah satu pengacaranya. Nah, setelah itu detektif Tim dan Danny mintalah ya, oh gitu, oke, boleh kami lihat hasil penyelidikan yang sudah kalian lakukan. Dikasih sama Mary Lan itu. Tapi para detektif ini kaget banget guys. Kenapa? Karena ternyata cuma dokumen tipis banget, nggak ada informasi penting apapun yang bisa mereka dapat dari hasil penyelidikan itu. Bahkan isi laporannya itu cuma sebuah dokumen yang dibuat oleh pengacara rumah sakit tersebut, yang isinya, intinya, mereka nggak berhasil menemukan aktivitas mencurigakan apapun di rumah sakit Somerset itu. Mereka juga bilang kalau perawat pria yang dijadikan tersangka itu adalah perawat terdaftar, jadi nggak terdeteksi adanya malpraktek ataupun yang semacamnya atau hal-hal lain yang perlu dilaporkan ke pihak berwajib. Detektif nggak puas dong sama hasil laporannya ini. Akhirnya mereka berusaha mencari tahu sendiri tentang latar belakang si tersangka. Nama tersangka perawat pria tersebut adalah Charles Edmund Cullen. Dia lahir pada tanggal 22 Februari 1960 di West Orange, New Jersey. Charles adalah anak bungsu dari 8 bersaudara, teman-teman. Nama ayahnya sama seperti dia, yaitu Edmund Cullen, dan nama ibunya adalah Florence. Sayangnya, Charles itu cuma dapat kasih sayang dari ayahnya selama 7 bulan. Karena pada saat dia masih bayi, berumur 7 bulan itu, ayahnya meninggal dunia. Masa kecil Charles itu bisa dibilang sangat sulit ya teman-teman. Karena yang pertama itu dia kehilangan ayahnya dari bayi, dan dia juga mendapatkan intimidasi dari orang-orang di sekitarnya, termasuk saudara kandungnya sendiri. Pada umur 9 tahun, itu kan masih kecil banget ya teman-teman. Tapi Charles itu pernah berusaha melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum bahan kimia. Untungnya dia bisa diselamatkan, dan dia juga punya ibu yang sangat sayang, sangat perhatian sama dia, berusaha sebisa mungkin untuk terus menyemangati Charles. Tapi sayang pada tahun 1977 saat ibunya tepat berusia 55 tahun, ibunya meninggal dunia karena kecelakaan. Dan saat itu Charles masih SMA ya teman-teman. Pastinya ini bukan hal mudah buat Charles, apalagi seperti yang aku bilang, sama saudara-saudaranya sendiri tuh dia terintimidasi, dan sama lingkungannya juga kayak gitu. Jadi kayak dia tuh cuma punya ibunya ya yang ada buat dia, yang perhatian sama dia. Pas kehilangan ibunya, ya itu membuat dia benar-benar shock banget. Dan yang bikin Charles semakin kesel karena pada saat ibunya meninggal di rumah sakit, Charles itu dikasih taunya telat banget gitu guys. Jadi ibunya udah meninggal beberapa lama, Charles baru dihubungin. Jadi Charles nggak ada tuh kesempatan untuk bisa kayak say goodbye sama ibunya, untuk mengucapkan kata-kata terakhir, kata-kata perpisahan. Dia nggak punya kesempatan itu. Bahkan Charles juga pernah membuat pengakuan seperti ini ya teman-teman. Aku nggak pernah suka menjadi diriku sendiri. Setelah ibuku meninggal, aku tidak bisa mengatasi dengan baik. Ibu adalah satu-satunya orang saat itu yang menjadi penengah antara situasi di rumah dan aku. Setelah ibu tiada, aku merasa sangat tidak aman. Hidup Charles jadi semakin sulit dan hancur karena ya saat itu dia udah nggak ada lagi yang biayain ya guys. Dia harus berusaha mencari uang
sendiri untuk menghidupi dirinya. Saat itulah dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan dia daftar ke Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia berhasil lulus pelatihan dan ditugaskan di kapal selam Amerika bernama USS Woodrow Wilson. Charles juga berhasil naik pangkat tuh teman-teman ya, tapi saat dia naik pangkat otomatis kan kerjaannya dia semakin berat, semakin banyak tekanan nih teman-teman. Nah saat itu dia merasa diintimidasi sama sesama awaknya, dia merasa tertekan gitu ya dengan pekerjaannya. Setahun kemudian Charles itu mengalami satu keanehan. Dia tiba-tiba duduk di sebuah kontrol rudal dan bukannya pakai seragam untuk kerja, tapi dia malah pakai masker bedah, pakai sarung tangan perawat dan scrub dokter. Charles dipanggil, dia ditanya-tanya, tapi Charles saat itu benar-benar nggak sadar kenapa dia begitu. Akhirnya Charles dengan terpaksa diturunkan jabatannya lagi ya ke pekerjaan yang memang tekanannya nggak begitu tinggi, karena sepertinya dia tidak bisa menerima tekanan yang tinggi dari pekerjaannya guys. Dan memang kesehatan mental Charles saat itu sudah mulai terganggu nih. Dia bahkan di Angkatan Laut itu juga pernah berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Sampai dia dimasukkan ke bangsal psikiatri Angkatan Laut beberapa kali selama beberapa tahun dia tugas itu. Akhirnya Charles menerima pembebasan medis dari Angkatan Laut. Dia dibebas tugaskan pada tahun 1984. Setelah keluar dari Angkatan Laut, Charles mendaftarkan dirinya ke salah satu sekolah perawat yang ada di New Jersey. Dia berhasil lulus sekolah perawat pada tahun 1986. Setahun kemudian, yaitu di tahun 1987, pertama kalinya Charles bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang ada di New Jersey. Di tahun yang sama dia mulai bekerja, Charles juga bertemu dengan salah satu wanita cantik yang dia sukai dan akhirnya menjadi istrinya teman-teman. Wanita itu bernama Adrienne Baum. Pernikahan Charles dan Adrienne ini dikaruniai 2 orang putri. Tapi pernikahan mereka itu nggak berjalan mulus ya guys, karena menurut Adrienne setelah menikah perlahan-lahan Charles itu mulai berubah, keanehan-keanehannya itu mulai muncul dan itu membuat Adrienne takut akan keselamatan dia dan juga kedua anaknya, karena Charles ini suka meracuni anjing peliharaan keluarga mereka. Bahkan Adrienne ini juga sempat memergoki ya Charles itu memasukkan kayak cairan bahan kimia ke dalam minuman orang gitu, habis itu mau dikasihin, sampai mereka berdebat ngapain kamu kasih itu gitu loh guys. Jadi Adrienne tuh kayak takut, wah ini kayaknya bukan sosok ayah yang baik untuk kedua anakku nih, takutnya anak aku kenapa-napa gitu pikiran Adrienne kan. Pada tahun 1993 Adrienne pun mengajukan perintah penahanan untuk Charles ya, karena yaitu tadi dia takut kalau suaminya akan mencelakai dia dan kedua putrinya. Tapi tentu aja Charles membantah tuduhan dari Adrienne ini. Tapi Adrienne itu sampai bilang dia yakin banget katanya suaminya tuh mengalami gangguan jiwa. Setelah itu pun Adrienne memutuskan untuk bercerai dengan Charles. Setelah berpisah itu Charles merasa tertekan lagi karena ya dia harus membayar uang tunjangan ya untuk kedua putrinya dan pengadilan memang sudah memutuskan itu. Ini juga yang menjadi motivasi Charles untuk tetap bekerja karena dia nggak mau dianggap sebagai ayah yang nggak bertanggung jawab dan nggak menafkahi kedua anaknya. Setelah mencari tahu tentang latar belakangnya Charles ini, detektif menemukan kalau Charles itu pernah terlibat 2 tindak pidana yang tercatat. Yang pertama, dia pernah mabuk saat menyetir mobil pada tahun 1980-an, dan yang kedua, Charles pernah melakukan penerobosan secara ilegal. Untuk mencari info yang lebih detail lagi, detektif Tim dan Denny meminta data arsip milik Charles. Nah, ternyata di bagian depan data arsip milik Charles itu ada tulisan kalau datanya Charles ini memang sudah pernah diperiksa juga oleh seorang polisi, seorang detektif lain. Di note itu ada nama polisi yang memeriksa, yaitu detektif Bob Egan. Ada nomor teleponnya juga ya di situ. Akhirnya detektif Tim dan Denny pun menghubungi petugas Egan. Mereka pun janjian ketemuan dan pada saat ketemu itulah diceritain semuanya ya sama petugas Egan, informasi apa aja dan kenapa dia sampai menyelidiki Charles. Jadi ternyata awalnya detektif Egan ini menyelidiki angka kematian di salah satu rumah sakit yang ada di sana, yaitu St. Luke. Petugas Egan bilang pada saat dia menyelidiki itu ada salah satu perawat di rumah sakit tersebut yang memperingati dia tentang Charles. Menurut perawat ini, Charles sudah membunuh beberapa pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Gak cuma nuduh aja ya teman-teman, tapi perawat ini tuh sampai ceritain detailnya yang dilakukan oleh Charles. Nama perawat itu
adalah Pat Madeline, bekerja di rumah sakit tersebut dari tahun 2002 sampai 2004. Diketahui Pat ini dulunya adalah partner kerja Charles di rumah sakit itu. Mereka sangat akrab, bahkan menjadi tim yang sangat kompak guys. Pat dan Charles bertugas menjaga ICU. Nah, suatu hari tiba-tiba Charles ini dipecat sama rumah sakit dan itu membuat Pat kaget banget dong. Pas dicari tahu ke temennya, ternyata Charles ini dipecat karena salah satu teman kerjanya menemukan sekitar 50 botol obat-obatan yang dibuang ke kotak di tempat sampah, dan obat-obatan tersebut ada yang masih baru, ada juga beberapa yang sudah bekas, diduga itu adalah perbuatan Charles. Nah, pada saat Pat mendengar itu, dia langsung berpikir kan ya, 50 obat-obat itu buat apa ya dipakai sama Charles. Disitulah dia mulai inget ya kejadian-kejadian sebelumnya, ke belakang gitu, dan wah, memang ada beberapa kejadian janggal sih pas dia tuh lagi jaga bareng dengan si Charles ini guys. Sebelum Charles dipecat nih teman-teman, setiap seminggu ada sekali atau 2 kali pasien yang tiba-tiba kena serangan jantung. Padahal sebelumnya kondisinya itu udah stabil. Karena penasaran, Pat ini langsung cari tahu kan daftar pasien. Itu ada 67 pasien yang mengalami seperti itu teman-teman. Dan ternyata 40 diantaranya itu memang sedang dirawat oleh Charles pada saat tiba-tiba mengalami serangan jantung. Dan Pat juga yakin kalau 2 pasien kesayangannya bisa meninggal karena ulah Charles. Salah satu pasien kesayangan Pat adalah seorang pria bernama Sam. Dia bilang sebelumnya Sam itu kondisinya udah stabil, sudah bisa merespon omongannya Pat juga, dan sebelum meninggal Sam itu sempat nyanyiin lagu You Are My Sunshine untuk Pat. Oh my god, merinding ya teman-teman, sedih banget ya. Itu adalah momen yang akan selalu Pat ingat katanya sampai kapanpun. Tapi saat Charlie bertugas merawat Sam, tiba-tiba Sam dikabarkan meninggal dunia. Setelah ingat semua kejadian itu, Pat kayak waduh, ternyata ya pantesan kok janggal banget. Dia langsung telepon salah satu temennya yang memang seorang polisi. Dia laporin tentang hal ini, tapi sayangnya temen itu yang nggak bisa berbuat apa-apa karena kan nggak ada bukti yang cukup kuat untuk kasus ini. Pat juga berusaha kasih informasi tentang Charles ini ke pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit melaporkan ke polisi, tapi nggak tahu kenapa itu penyelidikannya berjalan lambat banget teman-teman. Sampai akhirnya direktur rumah sakit mengabarkan kalau kasusnya itu sudah ditutup dan Charles dinyatakan tidak bersalah. Setelah dapat info dari petugas Egan, detektif Tim dan Danny langsung membuat atau menyusun ya kronologi karir Charles Cullen. Jadi diketahui Charles itu sudah pernah bekerja di 9 rumah sakit dan 1 panti jompo dari mulai tahun 1987 sampai di tahun 2002 ya, saat dia bekerja di Somerset Medical Center itu. Dan bukan cuma di rumah sakit St. Luke's dan Somerset, Charles pernah dituduh ya melakukan pembunuhan dan hal yang tidak wajar kepada pasien. Tapi di salah satu rumah sakit yaitu Warren Hospital, New Jersey, dia juga sempat mendapatkan sebuah tuduhan atas kematian mencurigakan yang dialami seorang wanita berumur 93 tahun yang bernama Helen Dean. Kronologinya seperti ini teman-teman. Jadi salah satu anaknya Helen Dean yang bernama Larry curiga kepada Charles kalau Charles yang menyebabkan kematian ibunya. Kenapa dia bisa berpikir begitu? Jadi suatu hari Larry ini lagi menemani ibunya di rumah sakit. Charles tiba-tiba datang dan dia bilang mau periksa Helen, periksa ibunya Larry kan. Akhirnya Larry disuruh pergi dulu guys. Biasanya tuh kalau dokter periksa ya udah periksa aja, kalau emang lagi ada yang nemenin ya sambil ngeliatin aja gitu kan ya. Ini enggak, Larry disuruh pergi dulu. Udah gitu kan ada hordingnya ya di ruang rumah sakit, itu ditutup semuanya full sama Charles. Dan saat itu Larry udah kayak agak aneh ya, ngerasa kenapa sih kok harus ditutupin begini? Pada saat di luar itu nggak lama Larry mendengar suara teriakan ibunya bilang aduh gitu kan. Larry langsung buka hordengnya terus dia tanya kenapa ibu, kenapa? Emang ibu aku diapain sih gitu. Dan di situ Larry melihat kalau Charles habis menyuntik sesuatu ya ke ibunya. Tapi setelah melakukan penyuntikan itu dan Larry datang, Charles tiba-tiba langsung kayak pergi cepet-cepet, dia nggak ngomong dan kasih penjelasan apapun. Keesokan harinya teman-teman, Helen yang tadinya kondisinya udah stabil, dia dikabarkan tiba-tiba meninggal dunia. Padahal saat itu kondisinya udah membaik, bahkan Helen tuh udah dibolehin pulang. Di malam setelah kematian ibunya, Larry langsung datang ke polisi dan melaporkan tentang hal ini guys. Charles sempat dijadikan tersangka, tapi sayang lagi-lagi buktinya nggak cukup kuat. Akhirnya Charles pun dibebaskan dari tuduhan tersebut. Setelah penyelidikan kasus di rumah sakit Warren pada tanggal 18 Mei tahun 1993, ada dokumen yang menyatakan kalau Charles itu
itu mendaftarkan dirinya di rumah sakit jiwa. Dia itu sangat depresi, bahkan ya saking depresinya dia sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya lagi sebanyak 2 kali. Tapi sayangnya Charles dirawat di rumah sakit jiwa itu sebentar aja guys, karena perawat yang menangani dia bilang kalau Charles bisa melanjutkan tugasnya sebagai perawat terdaftar di rumah sakit setelah dia dipulangkan dari rumah sakit jiwa itu. Waduh, kayaknya itu keputusan yang kurang tepat ya teman-teman ya. Sementara itu detektif Tim dan Danny masih terus berusaha supaya Charles stop bekerja. Takutnya ya lebih banyak korban lagi kan. Akhirnya kembali lagi ke awal, mereka datang ke rumah sakit Somerset, ketemu lagi dengan manajer rumah sakit yang bernama Mary Land tadi. Karena detektif Tim dan Danny ingin menyelidiki salah satu mesin obat otomatis yang ada di sana bernama Pyxis. Jadi itu kayak lemari penyimpanan obat gitu, tapi setiap perawat yang mau ambil obat di situ harus kayak daftarin. Jadi ketahuan gitu loh yang ambil obat ini, perawat siapa, dan dia ambil berapa banyak, kapan dia ngambilnya, itu semuanya bisa terlihat di mesin tersebut. Jadi mereka bisa tahu obat apa aja sih yang diambil sama Charles selama dia bekerja di rumah sakit tersebut dan berapa banyak. Tapi Mary bilang, mesin Pyxis itu cuma bisa menyimpan data selama 30 hari ke belakang. Nggak bisa lebih jauh lagi dari itu. Tapi detektif Tim dan Danny tuh kayak nggak yakin ya, nggak percaya gitu 100% dengan Mary. Masa sih? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menghubungi langsung ya ke perusahaan atau ke pabriknya ya, ke pabrik yang memproduksi Pyxis. Mereka nanya, apa iya Pyxis itu cuma menyimpan data 30 hari ke belakang? Dan pihak Pyxis bilang, oh enggak kok, bisa menyimpan sampai dari awal sampai saat itu ya bisa diketahui, bukan cuma 30 hari ke belakang. Yang berarti Maryland berbohong sama petugas. Mereka langsung datang lagi menemui Mary dan mereka saat itu karena udah kayak kesel ya, mereka bilang kalau kamu nggak mau menyerahkan datanya, kami akan menyita mesin tersebut. Mereka juga bilang akan mendatangkan forensik dari FBI untuk memeriksa. Baru deh setelah begitu Mary mau menyerahkan informasi yang ada di mesin tersebut. Kenapa detektif Tim dan Danny ngotot banget mendapatkan informasi dan data ini? Karena memang itu penting banget ya buat penyelidikan. Ini bisa membuktikan kalau Charles memang mengambil obat yang dicurigai itu pada saat dia bekerja di rumah sakit tersebut. Dan bener aja dong teman-teman, data di mesin itu menunjukkan kalau Charles memang sering banget mengambil obat tapi ternyata bukti ini dianggap masih belum begitu kuat teman-teman. Selagi detektif Tim dan Danny mencari bukti-bukti lainnya, mereka tuh pengen membuat Charles nggak bekerja lagi gitu ya, dia berhenti supaya nggak ada korban lain lagi. Jadi mereka mencari sebuah alasan supaya Charles dipecat. Alasan itu berhasil ditemukan pada tanggal 31 Oktober 2003. Charles dipecat dari rumah sakit Somerset dengan alasan adanya kepalsuan yang dia buat pada salah satu surat lamaran kerjanya. Setelah Charles berhasil dipecat dari rumah sakit Somerset itu, detektif Tim dan Danny datang ke rumah sakit dan mau menginterview, mau bertanya-tanya dengan para perawat lainnya ya, mencoba cari petunjuk ataupun informasi yang bisa mereka temukan dari para perawat itu. Tapi saat melakukan wawancara dengan beberapa perawat, ada satu kendala yang luar biasa sih, karena detektif Tim dan Danny itu nggak bisa leluasa mewawancarai para perawat itu, karena pada saat diwawancarai, mereka tuh harus didampingi oleh salah satu perwakilan dari pihak rumah sakit. Yang pastinya dipilih itu siapa ya? Sang manajer, yaitu Maryland. Dan para perawat itu takut-takutan jadinya kan kasih info ke polisi. Mereka nggak mau kasih info yang kira-kira akan menjelekkan nama rumah sakit, atau iya pokoknya jadi cuma sebatas gitu-gitu aja guys, nggak bisa keluar informasi apapun dari mereka. Sampai pada akhirnya detektif Tim dan Danny mewawancarai salah satu perawat di sana yang bernama Amy. Sedikit info nih teman-teman, jadi selama Charles bekerja di Somerset, dia itu deket banget dengan dua perawat lain yang bernama Amy dan Donna. Jadi mereka itu memang tim kerja di sana. Amy dan Donna memanggil Charles dengan panggilan Charlie. Mereka itu udah deket banget, bukan kayak rekan kerja lagi, udah kayak temen. Mereka sampai dijuluki Three Musketeers, saking kelihatan deketnya gitu guys. Dan ternyata pada saat itu entah Amy ataupun Donna nggak tahu tentang kecurigaan yang dimiliki pihak berwajib kepada Charlie. Yang mereka tahu Charlie dipecat ya karena memasukkan di salah satu surat lamarannya itu aja. Nah tapi di antara Donna dan Amy yang paling deket banget dengan Charlie adalah Amy. Karena ternyata Amy itu punya rahasia yang nggak orang-orang tahu.
tapi Charlie tahu. Jadi Amy ini kan seorang ibu tunggal, punya 2 orang putri. Dia bekerja di rumah sakit Somerset sejak tahun 2001. Saat awal-awal bekerja di sana, Amy itu mengalami penyakit lemah jantung dan suka tiba-tiba kambuh ya teman-teman. Amy nggak mau kasih tahu siapa-siapa, dia simpen sendiri penyakitnya itu, karena kalau sampai teman-temannya atau pihak rumah sakit tahu, dia bisa dipecat ya teman-teman. Karena saat itu dia bekerja belum begitu lama di rumah sakit dan dia belum mendapatkan fasilitas asuransi dari rumah sakit. Nah kalau dia udah bekerja beberapa tahun itu dia dapat fasilitas asuransi dari rumah sakit. Jadi dia menjaga jangan sampai nih pihak rumah sakit tahu kalau aku punya penyakit parah begini sebelum asuransiku aktif. Nanti dia bisa dipecat kan teman-teman. Nah suatu hari pada saat Amy lagi tugas jaga, dia tiba-tiba kambuh. Pada saat dia kambuh biasanya dia ngumpet ya. Tapi saat itu berhasil ditemukan oleh Charlie. Nah pas menemukan itu Charlie langsung tanya, Amy kamu kenapa gitu. Saat itulah ya mau nggak mau Amy cerita ke Charlie. Dan saat itu Amy berhasil membuat Charlie berjanji nggak ngomong tentang hal ini ke siapapun, nggak ngaduin ke siapapun. Pastinya sebagai teman dekatnya Charlie, pada saat Amy diwawancarai oleh detektif Tim dan Danny, terus dikasih tahu ya kecurigaan apa yang mereka taruh ke Charlie, wah Amy benar-benar shock dan dia kesel banget gitu. Dia saat itu awal-awalnya ngebelain Charlie banget. Dia bilang nggak mungkin, Charlie itu orangnya baik, bahkan pada saat saya sakit dia itu selalu ada buat saya, dia selalu nemenin saya, dia baik sama anak-anak saya. Jadi nggak mungkin deh kayaknya dia melakukan hal yang kalian tuduhkan. Tapi setelah detektif kasih tahu ke Amy data yang mereka dapat dari mesin Pyxis atau mesin lemari obat tadi itu ya teman-teman, Amy pun langsung terdiam karena dia melihat memang di datanya itu ya Charlie mengambil begitu banyak obat D. Yang tadinya marah, kesel, Amy langsung diam dan dia mikirin saat dia jaga dengan Charlie, dan memang ada beberapa hal aneh, hal janggal yang terjadi. Jadi pernah suatu hari Amy dan Charlie itu kerja satu tim. Nah, Amy menjadi kepala timnya. Tiba-tiba datang keadaan darurat, tapi pada saat Amy masuk ke dalam ruangan pasien tersebut, udah ada Charlie di dalam ruangan itu. Amy melihat Charlie baru selesai menyuntikkan sesuatu ke pasien. Dan obat yang disuntikan Charlie ke pasien tersebut bernama, lagi-lagi maaf aku nggak bisa sebutin, aku sebut inisialnya aja ya. Obat L ya, kita sebut ya teman-teman. Nah, obat L itu yang disuntikan Charlie ke pasien. Obat L ini adalah obat yang menimbulkan efek mati rasa teman-teman pada sebagian area tubuh tertentu. Biasanya dipakai sebelum proses penjahitan luka robek atau operasi sesar. Selain digunakan sebagai obat bius lokal, obat L ini juga digunakan untuk mengatasi gangguan irama jantung. Pas diinterogasi sama dokter residen di sana, mereka tanya, ini siapa ya yang kasih pasien suntikan obat L? Karena saat itu Amy adalah ketua timnya, jadi Amy bilang, saya yang menyuruh dia untuk menyuntikkan obat L itu. Dan ternyata kalian tahu nggak sih, pasiennya itu ada riwayat alergi dengan obat L tersebut. Akhirnya pasien itu nggak berhasil diselamatkan guys. Ingat itu, Amy bener-bener nyesel banget. Padahal itu adalah hal yang sangat salah, tapi saat itu Amy menghiraukan aja karena dia nggak habis pikir kalau Charlie melakukan itu dengan sengaja. Sekitar setengah hari setelah detektif Tim dan Danny mewawancarai Amy, mereka datang ke rumah Amy dan mereka mengajak Amy untuk bekerja sama menangkap Charlie. Karena memang detektif Tim dan Danny itu butuh banget orang dalam untuk membantu mereka dalam penyelidikan ya guys. Awalnya pas diajak kerja sama, Amy itu kepikiran sama Charles. Dia kayak ngerasa mengkhianati teman dekatnya gitu kan. Tapi karena dia memang seorang perawat yang baik dan dia merasa tugas seorang perawat adalah melindungi pasiennya, karena itu Amy akhirnya bersedia membantu detektif Tim dan Danny. Dan menurut aku ini keputusan yang sangat sulit, keputusan besar, tapi juga sangat tepat untuk dilakukan oleh Amy ya guys. Dan kalian tahu nggak sih, pada saat Amy udah mau nih bantuin detektif, Maryland dari pihak rumah sakit mengingatkan Amy, kamu nggak boleh ya ngomong sama detektif itu kalau nggak didampingi sama salah satu perwakilan dari rumah sakit. Waduh, kesel ya teman-teman, padahal udah banyak nyawa yang melayang, tapi masih aja susah banget pihak rumah sakit diajak kerjasamanya guys. Untungnya Amy sama sekali nggak menghiraukan itu, dia tetap bekerja sama dengan detektif Tim dan Danny. Amy sangat-sangat membantu petugas ya teman-teman. Pertama, Amy mengambil data dari mesin Pyxis
case yang ada di rumah sakit itu yang membuktikan kalau memang Charles mengambil obat-obat D dari sana. Dan yang kedua, Amy juga membantu petugas menambahkan info, yaitu semua data rekam medis pasien untuk membuktikan kalau Charles memang pelakunya. Padahal ya guys, apa yang dilakukan Amy itu resikonya sangat besar. Kalau sampai ketahuan, dia bisa dituntut karena itu adalah dokumen yang sangat-sangat rahasia. Luar biasa kan perannya Amy dalam penyelidikan ini guys. Misi mereka saat itu adalah membuktikan setidaknya ada satu kematian pasien yang memang disebabkan oleh Charles. Akhirnya detektif pun mencari satu jasad untuk diotopsi. Pastinya dicari pasien yang meninggalnya baru beberapa bulan sebelumnya dan memang ada kandungan obat D yang tinggi di tubuhnya dan yang dirawat oleh Charles sebelum dia meninggal. Mereka menemukan nih untungnya teman-teman, yaitu jasad milik seorang pastor bernama Florian Gall. Pastor Gall meninggal karena sesak nafas saat dirawat di UGD Rumah Sakit Somerset. Dia meninggal karena henti jantung setelah diperiksa oleh Charles. Detektif pun mendatangi rumah keluarga Pastor Gall bertemu dengan saudaranya bernama Lucille Gall. Lucille saat itu kaget banget pastinya ya, karena ternyata kematian saudaranya itu kok dinyatakan mencurigakan, bahkan dicurigai sebagai pembunuhan. Detektif meminta izin untuk menggali makam Pastor Gall dan melakukan autopsi kepada jasadnya. Sebenarnya dalam hati Lucille yang gak tega banget teman-teman, tapi karena dia tahu ini demi kebaikan banyak orang yang sudah menjadi korban dan juga melindungi pasien-pasien lain gitu ya, yang mudah-mudahan jangan sampai jadi korban. Akhirnya Lucille bilang ke detektif, saya izinkan saudaraku selama hidup suka menolong orang. Sekarang walaupun dia sudah tiada, dia masih punya kesempatan untuk menolong orang lain. Aduh, bener-bener kayak langsung terharu, merinding ya dengernya. Dan ternyata setelah dilakukan autopsi, ternyata benar ya, ditemukan banyak sekali kandungan D. Dan ini akan menjadi bukti yang cukup kuat untuk menangkap Charles. Tapi detektif menyarankan Amy untuk tetap berhubungan baik dengan Charles, supaya Charles nggak menutup diri sama Amy dan dia nggak curiga gitu. Amy dan Charles sempat ketemuan di salah satu restoran, itu disuruh sama detektifnya, dan Amy sudah dipasangkan alat penyadap. Tapi sayangnya saat itu Amy nggak bisa mendapatkan pengakuan apapun dari Charles. Dan di jalan pulang dari restoran itu, Charles pun ditangkap oleh petugas tepatnya tanggal 12 Desember tahun 2003. Charles didakwa atas satu dakwaan pembunuhan dan satu dakwaan percobaan pembunuhan. Setelah Charles ditahan, Amy datang tuh ke sel untuk menemui Charles, mencoba menenangkan dia, bicara sama Charles. Dan Amy juga masih tetap berusaha membuat Charles mengakui perbuatannya, dan itu berhasil guys. Pada tanggal 14 Desember 2003, Charles mengaku kepada detektif tentang perbuatannya. Charles mengaku sudah membunuh Pastor Gall dan dia juga mengaku melakukan percobaan pembunuhan pada pasien di rumah sakit Somerset, yaitu pasien bernama Jin Kyung Han. Charles tuh bahkan memberitahu detektif kalau selama 16 tahun dia bekerja sebagai perawat, dia kurang lebih sudah membunuh sebanyak 40 pasien guys. Banyak banget ya. Nah, setelah pengakuan Charles di tahun 2003 ini, akhirnya Rumah Sakit Somerset Medical Center dan Rumah Sakit New Jersey lainnya mendukung pengesahan hukum yang disebut Cullen Law. Hukum itu berisi tentang mewajibkan fasilitas kesehatan untuk melapor kepada negara atas pegawai yang sakit, nggak kompeten, melakukan malpraktek, dan mengancam nyawa pasien. Riwayat tentang pegawai ini juga wajib diberitahukan oleh rumah sakit tersebut ke rumah sakit tempat perawat itu selanjutnya bekerja. Pada bulan Maret tahun 2006, Charles Cullen mengaku bersalah atas pembunuhan 29 pasien dan 6 percobaan pembunuhan kepada pasien. Dia dijatuhi vonis 18 kali hukuman seumur hidup. Sekarang ini Charles masih menjalani hari-harinya di penjara area New Jersey. Sementara untuk motif sendiri, pada saat diinterogasi, Charles bilang melakukan ini karena nggak tega ngelihat para pasiennya mengalami sakit. Jadi daripada pasiennya itu kesakitan, ya dia langsung dia bunuh aja gitu teman-teman. Tapi ini nggak masuk akal juga, karena banyak dari pasien-pasien yang dia habisi kondisinya udah stabil, udah baik, bahkan sudah harusnya boleh pulang, tapi malah dia gituin. Jadi nggak masuk akal ya. Jadi modusnya Charles ini menyuntikkan cairan mematikan ke dalam kantong infus para pasien. Nah itu nggak ketahuan banget tuh. Dan kenapa Charles ini sampai lama banget ditangkapnya menurut petugas ya, karena memang
memang nggak ada saksi mata, nggak ada rekaman CCTV yang merekam saat dia melakukan hal itu, nggak ada juga bukti fisik yang diamankan. Dan pihak-pihak rumah sakit yang curiga tentang kelakuannya Charles ini juga nggak melaporkan ke pihak berwajib untuk melindungi image atau pamornya rumah sakit mereka. Pihak rumah sakit yang melapor ke pihak berwajib pastinya akan mengalami banyak kerugian. Mulai dari ya pasien-pasien yang pastinya takut berobat ke sana, dan rumah sakit lain juga nggak akan kasih rujukan pasiennya ke rumah sakit itu. Jadi ya intinya mereka akan kehilangan banyak pasien lah. Dan akhirnya mereka lebih memilih untuk merahasiakan tentang hal ini. Wow, menurut aku nggak bisa dibenarkan juga ya, karena kan rumah sakit itu adalah tempat yang aman untuk orang, dan orang-orang datang ke rumah sakit supaya bisa sembuh, bukannya pulang malahan tinggal nama, guys. Bahkan banyak juga para ahli yang yakin kalau korbannya Charles itu lebih dari 40 orang, bahkan mencapai ratusan orang, teman-teman. Waduh. Setelah kasusnya terungkap ini, Charles disebut sebagai pembunuh berantai paling memakan korban di sejarah New Jersey. Wah, untung udah bisa tertangkap ya guys. Kalau enggak, kasihan banget loh. Para pasien itu datang ke rumah sakit, berharap dapat bantuan supaya bisa sembuh. Setelah kondisinya tiba-tiba membaik, dan langsung down, kehilangan nyawanya. Nggak ngebayangin sih itu. Perasaan keluarganya juga kan. Agak kesel juga gak sih sama pihak rumah sakit yang kayak lambat melaporkan, dan polisinya juga yang lambat menyelidiki. Kalau lebih cepat pasti kan korbannya nggak akan sebanyak ini banget ya. Tapi ya salut dengan kerjanya detektif Tim dan Danny, juga atas bantuannya Amy, keberaniannya dia berani gitu loh mengorbankan keamanannya. Bahkan saat itu kan dia punya dua orang putri ya, yang kalau dia kenapa-napa ini putrinya 2 orang gimana, tapi menurut Amy itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, dia tetap lakuin. Luar biasa, salut sih. Mudah-mudahan kita juga bisa jadi seberani Amy ya guys ya, kalau ditempatkan dalam posisi kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai. Menurut kalian gimana nih teman-teman tentang kasus ini? Ya ampun, aku pengen banget denger deh apa pendapat kalian ya. Dan aku mohon maaf banget sebelumnya kalau misalkan tadi ada penjelasan aku tentang obat-obatannya atau segala macam istilah medisnya yang salah. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya, mohon maaf. Mungkin untuk kalian yang lebih tahu, mungkin ada dari kalian yang seorang dokter atau gimana, boleh lah ya kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe juga, dan bantu share ya supaya makin banyak yang nonton, aku makin semangat upload videonya. Untuk kalian yang mau request kasus, boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Bye-bye.